Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di Rehat, Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 7 Februari 2026. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami datang kepada Engkau. Kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dan biarlah hidup kami mengagungkan Engkau dan menyembah Engkau dan mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur karena di dalam Kristus Yesus Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan dalam anugerah-Mu kami ini anak-anak-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu Roh Kudus ketika kami membaca firman-Mu dan merenungkannya, agar kami beroleh pengertian yang benar akan Engkau dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Renungan pada pagi hari ini yang mendasarinya diambil dari kitab Yesaya 29 ayat 13 sampai dengan 16. Yesaya 29 ayat 13 sampai dengan 16. Demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membuatnya, ia tidak tahu apa-apa. Demikian firman Tuhan. Renungan hari ini bertemakan bermain petak umpet. Mak Parlos Sikambuni. Bermain petak umpet. Permainan petak umpet merupakan permainan yang sangat disukai oleh anak-anak. Salah satu peserta permainan petak umpet akan menjaga benteng dan mencari peserta lain yang bersembunyi. Jika penjaga itu menemukan orang yang bersembunyi, maka ia harus kembali ke benteng untuk menunjukkan bahwa ia telah menemukan seorang pemain yang bersembunyi. Demikian seterusnya sampai semua pemain ditemukan. Dalam permainan ini, kadang ada seseorang yang memiliki kemampuan bersembunyi yang sangat baik, sehingga sulit ditemukan. Perikop ini menegaskan bahwa sekalipun umat berseru kepada Tuhan, tetapi hati mereka jauh darinya. Ibadah mereka hanyalah perayaan tanpa ketulusan. Karena itu, hikmat dan kearifan mereka hilang, dan Tuhan membiarkan mereka menjadi liar sesuai keinginan sendiri. Mereka berpikir dapat bersembunyi dari Tuhan, seolah Dia tidak tahu apa yang mereka rancangkan. Tuhan membiarkan mereka menikmati ciptaan dan kehendak mereka sendiri. Tetapi akibatnya mereka akan celaka. Sebab tanpa pemeliharaan Sang Pencipta, hidup mereka akan retak dan hancur. Sesungguhnya Tuhan tidak menghendaki celaka atas umat-Nya. Karena itu, Ia memberikan peringatan melalui firman-Nya. Mari tetap peka pada firman Tuhan dan jangan pernah mengabaikannya. Kita tidak dapat bersembunyi dari hadapan Tuhan, sebab Dia yang menciptakan kita. Kiranya Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus-Nya senantiasa menolong kita untuk senantiasa hidup terbuka di hadapan-Nya, serta sungguh-sungguh mengasihi Dia dalam perkataan dan dalam perbuatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah perkataan kami, kata-kata kami
senantiasa sama seperti kebenaran firman-Mu. Biarlah keputusan dan tindakan-tindakan kami sama seperti yang Tuhan mau, sebagaimana kebenaran firman-Mu. Dan biarlah seluruh hidup kami Tuhan tepat seperti yang Tuhan mau. Untuk itu Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami. Berikan hati yang taat. Berikan pikiran yang sama seperti kebenaran firman-Mu. Berikan mata untuk melihat sama seperti Engkau melihat, penuh dengan belas kasihan. Berilah telinga kepada kami, seperti telinga seorang murid yang senantiasa dengar-dengaran. Berkatilah tangan kami, kaki kami, tindakan-tindakan kami, supaya menyenangkan Engkau, memuliakan Engkau dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ampuni kami atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dan pimpinlah kami ya Roh Kudus, agar kami hidup seperti yang Tuhan mau. Terima kasih untuk pengampunan-Mu, dan terima kasih untuk pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.